Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema kesejahteraan hewan, tantangan bisnis untuk go internasional. Saudara pasti pernah berbelanja di swalayan besar. Saudara memasuki counter penjualan daging. Pernahkah saudara perhatikan adanya label-label produk yang menyatakan bahwa daging kemasan itu diperoleh dengan implementasi kesejahteraan hewan atau disingkat keserawan? Di swalayan mana saja, juga di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di Singapura, juga di Indonesia, ternyata implementasi kesejahteraan hewan dewasa ini memiliki nilai kompetitif, meningkatkan nilai jual, dan telah mendunia. Dan produk-produk peternakan yang mengimplementasikan keserawan memiliki peluang ekspor yang tinggi di pasaran internasional. Jadi sudah harus dipikirkan, jika saudara mau bisnis produk asal ternak, saudara harus mengimplementasikan keserawan di peternakan saudara. Produk ternak apa saja? Baik daging sapi, daging ayam, daging babi, telur ayam, susu, dan sebagainya. Saudara harus sudah mengimplementasikan kesejahteraan hewan. Saudara bisa lihat produk-produk daging ini berlabelkan Certified Humane, Animal Welfare Approved. Kalau produk di Amerika biasanya berlabelkan American Humane Certified. Produk ini semua telah lolos melalui sertifikasi kesejahteraan hewan. Dari manajemen peternakan selama hewan hidup sampai proses pemotongan hewannya hingga menjadi daging. Dengan adanya sertifikasi ini, harga produk menjadi sangat tinggi, tentunya mendatangkan keuntungan bagi peternaknya. Bahkan dewasa ini di hotel-hotel bertaraf internasional sudah menstandarkan bahwa restoran mereka hanya memasak telur dari peternakan yang bersertifikat keserawan. Di Eropa bahkan ada isu boikot untuk produk-produk ternak yang tidak mengimplementasikan keserawan di peternakannya. Atas dasar hal itu, isu keserawan ternak dibuat aturan hukum di Uni Eropa. Ada banyak isu perlakuan tidak berkehewani yang diimplementasikan peternak untuk mengejar target produksi, seperti halnya pemberian hormon untuk sapi perah yang menjadikan sapi perah produksi berlebih sepanjang tahun hingga sapi tidak bisa bergerak. Kemudian force molting pada ayam petelur yang sedang ganti bulu dipaksa dengan cara mengagetkan ayam dengan tidak diberi pakan, air, bahkan tanpa cahaya selama 10 hingga 14 hari agar ayam tetap terus bertelur sepanjang tahun. Tentu saja hal ini jauh dari perilaku alami yang berarti penderitaan bagi hewan. Industri peternakan yang berkembang pesat menyebabkan manusia melupakan humanitinya, bahwa mereka bekerja dengan makhluk hidup. Ternak adalah makhluk hidup, yaitu makhluk sentien yang dapat merasakan penderitaan, merasakan sakit, dan rasa sedih. Isu keserawan pertama kali berkembang di Inggris. Pemerintah Inggris di tahun 1967 membentuk Farm Animal Welfare Advisory Committee, yang kemudian di tahun 1979 menjadi Farm Animal Welfare Council atau Konsil Keserawan Ternak. Pedoman pertama yang direkomendasikan oleh Komite Keserawan Ternak saat itu mensyaratkan kebebasan hewan ternak untuk dapat berdiri, berbaring, memutar tubuhnya, mengurus atau groom tubuhnya sendiri, serta meregangkan otot-otot kakinya. Dari hal ini kemudian berkembang menjadi apa yang saat ini dikenal sebagai asas keserawan, the Five Freedom. Kemudian Farm Animal Welfare Council UK 1992 mengeluarkan pedoman pengelolaan the Five Freedom dalam industri peternakan, bahwa hewan memiliki kebebasan. Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus, mempunyai akses pada air segar serta pakan yang memadai untuk memelihara, mempertahankan kesehatan dan kebugarannya. 2.
bebas dari rasa tidak nyaman dengan memberikan lingkungan yang sesuai termasuk tempat berlindung serta beristirahat. 3. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit dengan mencegah ataupun melakukan diagnosa cepat serta penanganannya. 4. Bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiahnya dengan memberikan ruang gerak yang cukup, fasilitas yang memadai, serta teman dari spesies yang sama. 5. Bebas dari rasa takut dan stres dengan memberikan kondisi serta penanganan yang menghindari adanya penderitaan mental. Di Indonesia telah mengadopsi Konsil Keserawan Ternak dari Inggris dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan PP 95 Tahun 2012 tentang Kesmafet dan Keserawan, yang intinya sama, yaitu implementasi 5 kebebasan sebagaimana dimaksud dalam The Five Freedoms yang diakomodir sebagai ketentuan dalam aturan-aturan hukum untuk pedoman dalam implementasi kesejahteraan hewan di Indonesia. Definisi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagai berikut. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Pendekatan hukum. Kesepakatan dunia mengakui bahwa keserawan harus diimplementasikan sesuai kesepakatan negara-negara anggota OIE, International Animal Health Organization, tahun 2006, yang anggotanya terdiri dari 178 negara sedunia. Berbagai aturan hukum di negara-negara anggota mengatur tentang animal welfare atau keserawan, termasuk Indonesia, dengan Undang-Undang Nomor 18 2009, Undang-Undang Nomor 41 2014, dan PP Nomor 95 tahun 2012. Industri peternakan di Indonesia ke depan, mau tidak mau, jika mau go internasional, harus mengimplementasikan kesejahteraan hewan yang berstandar, termasuk industri pets, zoo atau lembaga konservasi, sebab Indonesia sudah meratifikasi aturan OIE tersebut. Dari pendekatan etika, bahwasanya kita manusia beradab dan berperi kemanusiaan yang patuh akan perintah Tuhan agar setiap orang berlaku baik terhadap hewan. Di kitab suci juga tertulis, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Janganlah kiranya berlaku kejam seperti halnya orang fasik. Hendaklah kita sebagai manusia beretika memperlakukan baik hewan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Saudara pebisnis peternakan, breeder pets, atau pengelola lembaga konservasi, saudara harus mengimplementasikan kesejahteraan hewan yang berstandar. Dengan begitu, produk ternak saudara memiliki nilai tambah karena kualitasnya pasti lebih baik. Hanya dengan jalan itu, usaha saudara akan dapat berkembang dan bisa go internasional. Saya selalu teringat kata bijak Mahatma Gandhi, bangsa yang besar dan bermoral bisa dilihat dari cara hewannya diperlakukan. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om.